Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-29 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus membawa pemisahan. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 6 ayat 19 sampai dengan 23, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 6. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus pada jemaat di Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 9, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 53. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 10 ayat 34 sampai dengan 36. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 20 Oktober 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 21 Oktober 2021, tanggal 22 Oktober 2020, tanggal 24 Oktober 2019, dan tanggal 20 Oktober 2016. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 53. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 53, Yesus Kristus tampil dalam wajah yang berbeda sebagaimana kita kenal selama ini. Yesus Kristus yang dikenal lemah lembut, pembawa damai, dan penuh belas kasih tampil kontroversial karena penuh dengan provokasi pertentangan, bahkan pemisahan. Bila kita kaji lebih jauh, mengikuti Yesus Kristus memang membawa pertentangan atau pemisahan. Karena menjadi pengikut Yesus Kristus, maka kita diminta untuk meninggalkan seluruh keinginan yang dapat membawa kita kepada salah dan dosa. Hanya dengan cara demikian, maka kehadiran Yesus Kristus bisa sungguh menyelamatkan hidup dan kehidupan kita,
sebagaimana tercantum pula dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma 6 ayat 19 sampai dengan 23 pada bacaan pertama hari ini. Hal tersebut sudah menjadi pertentangan atau pemisahan internal di dalam diri kita sendiri. Bagaimana dengan pertentangan eksternal kita? Akibat dari mengikuti Yesus Kristus, maka setiap saat dituntut harus terus berusaha baik dan benar, dan sikap hidup ini cepat atau lambat akan menjadikan kita pribadi yang bisa sering dijauhi dan dibenci oleh lingkungan kita, terutama pada lingkungan yang sudah terlanjur tidak baik dan tidak benar selama ini. Jadi sampai hari ini, ternyata perkataan Yesus Kristus dalam bacaan Injil Lukas pada hari ini sungguh relevan. Kedatangan Yesus Kristus yang menimbulkan pertentangan atau pemisahan tersebut sesungguhnya karena Yesus Kristus ingin mengembalikan jati diri kita sebagai putra-putri Allah Bapa. Yesus Kristus ingin kita hidup baik, benar, setia dan taat agar bisa bersama dan mengikuti Yesus Kristus hingga akhir zaman nanti dan kembali ke hadapan Allah Bapa di surga. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.